Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Mudah-mudahan kalian senantiasa tetap masih semangat untuk belajar pelajaran sejarah peminatan. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kerajaan pada masa Islam. Yang sebelumnya Ibu sudah menjelaskan kerajaan besar pada masa Hindu-Buddha. Nah, kerajaan besar pada masa Islam ini ada dua kerajaan, yaitu Demak dan Mataram Islam. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Faktor-faktor pendorong berdirinya kerajaan Islam Demak adalah: yang pertama, runtuhnya Malaka ke tangan Portugis, sehingga banyak pedagang Islam mencari tempat persinggahan dan perdagangan baru, dan mereka memilihnya di antaranya adalah Demak. Yang kedua, Raden Patah sebagai pendiri kerajaan Demak masih keturunan Raja Majapahit, yaitu Brawijaya V, dalam perkawinannya dengan Putri Campak yang beragama Islam. Putri Campak ini berasal dari Tiongkok. Karena pernikahannya dengan Brawijaya menimbulkan keramaian di kalangan istana atas desakan para pejabat kerajaan Majapahit, akhirnya Raden Brawijaya menyerahkan Putri Campak ke Palembang. Dan ketika Putri Campak diserahkan kepada raja di Palembang, Putri Campak sedang dalam keadaan hamil, yaitu Raden Patah. Kemudian yang ketiga, Raden Patah mendapat dukungan dari para wali, yang pada saat itu wali itu adalah seperti seorang yang memang berpengaruh ya dalam penyebaran agama Islam dan dihormati. Kemudian banyak adipati pesisir yang tidak puas dengan Majapahit. Selanjutnya, mundurnya dan runtuhnya Majapahit karena Perang Parekrek. Perang Parekrek itu adalah perang saudara. Tindakan Raden Patah setelah menjadi raja, yang pertama membangun Masjid Demak dengan arsitekturnya Sunan Kalijaga. Kemudian di sini Sunan Kalijaga ya meletakkan dasar-dasar perayaan sekaten atau sahadatain. Yang kedua, menjadikan para wali sebagai penasehat dan pendamping raja. Silsilah raja-raja Demak yang pertama adalah Raden Patah sebagai pendiri. Kemudian setelah wafat digantikan oleh Pati Unus atau M. Yunus yang dijuluki Pangeran Seberang Lor. Setelah wafat, karena Pati Unus tidak mempunyai keturunan atau anak, diganti adiknya Sultan Trenggana. Pada masa ini Demak mencapai kejayaan. Namun setelah Sultan Trenggana wafat, terjadi perebutan kekuasaan antara adik Sultan Trenggana dengan Sunan Prawoto putra Trenggana. Kehidupan ekonominya adalah selain maritim, yaitu mengandalkan perdagangan, agraris, yaitu pertanian. Kemudian yang paling utama adalah penghasil beras. Barang dagang yang diekspor adalah garam, penyu, ya, dan sebagainya. Sosial budaya, Demak adalah pusat penyebaran Islam di Jawa. Maka secara otomatis kehidupan sosial dan budaya masyarakat Demak semuanya berdasarkan budaya dan agama Islam. Peninggalan budayanya yang sekarang masih ada, salah satunya adalah Masjid Demak. Kerajaan Mataram Islam. Runtuhnya kerajaan Demak, pusat pemerintahan dipindahkan ke Pajang oleh Sultan Hadiwijaya. Ki Ageng Pamanahan yang berjasa besar dalam mengalahkan Arya Penangsang mendapat imbalan daerah Mataram, yaitu sekitar Kota Gede, Yogyakarta. Ki Ageng Pamanahan meninggal, pemerintahan Mataram diteruskan oleh putra angkatnya bernama Bagus Dananjaya atau Sutawijaya. Sistem politik dan pemerintahan Kerajaan Mataram Islam
Yang pertama adalah Sekawijaya sebagai pendiri, kemudian setelah wafat digantikan raja kedua Mas Jolang, dan seterusnya kamu lihat di slide. Sampai kemudian pada masa Sultan Agung, Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan. Setelah Sultan Agung wafat digantikan oleh Amangkurat I, kemudian Amangkurat II. Setelah Amangkurat meninggal, terjadi perebutan kekuasaan dan dimanfaatkan oleh Belanda untuk melancarkan politik divide et impera. Politik divide et impera adalah politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda atau politik memecah belah agar apa yang menjadi tujuan Belanda itu tercapai. Politik divide et impera yang dilakukan Belanda ini melahirkan Perjanjian Giyanti tahun 1755, yaitu isinya adalah Mataram itu terpecah menjadi dua, Kesuhunan Surakarta yang dipimpin oleh Susuhunan Pakubuwono III, kemudian Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono I. Kemudian tahun 1811, wilayah jajahan Belanda di Indonesia jatuh ke tangan Inggris dengan tokohnya Thomas Stamford Raffles. Ia adalah seorang yang demokrat, tidak menyukai sistem pemerintahan feodalisme. Feodalisme ini maksudnya sistem kerajaan ya. Sehingga timbullah ketegangan antara Raffles dengan Keraton Yogyakarta. Dari ketegangan itu, tahun 1813, Raffles menyerahkan sebagian wilayah Kesultanan Yogyakarta kepada Paku Alam, sehingga Kerajaan Mataram sebagai penerus kerajaan Islam Demak pecah menjadi 4 kerajaan kecil, yaitu Kesuhunan Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegara, Paku Alaman. Kehidupan sosial masyarakatnya pada Kerajaan Mataram didasarkan pada hukum Islam, di mana pemerintahan Kerajaan Mataram Islam, raja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Ya, jadi semuanya ya berlaku sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian kehidupan kebudayaannya, di sini peninggalannya yaitu timbulnya kebudayaan kejawen antara kebudayaan asli Jawa dengan kebudayaan Islam. Misalnya upacara grebek. Kemudian perhitungan kalender Jawa, berkembangnya kesusastraan Jawa. Pada suatu kisah, di sebuah desa terdapat sebuah kerajaan pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya. Hari itu, kami berkumpul di singgasana. Sang raja ingin menyampaikan pesan kepada para menterinya. Sultan Hadiwijaya mengadakan sebuah sayembara. Barang siapa yang berhasil membunuh Arya Penangsa akan mendapatkan tanah mentolak dari dirinya. Setelah mendengar pesan dari raja, aku, Raden Bagus, pamanku Jurungatani, dan ayahku Ki Ageng Pemana berniat untuk mengikuti sayembara tersebut. Dan disinilah kisah kita dimulai. Hai orang Jipang, segeralah berikan surat ini kepada Arya Penangsang. Lapor Tuan, Anda mendapat surat dari Pemana. Hei Arya, jika kau seorang perwira, hadapilah kami orang-orang Pajang. Aku tunggu di seberang sungai Bengawan sore. Berani-beraninya si pemanah itu. Hai kalian semua, bersiaplah, kita bunuh orang-orang Pajang itu. Ayah,
apakah kita akan menang melawan mereka? Lihat sungai itu. Sungai itu dapat melemahkan kesaktian orang yang menyeberanginya. Benarkah, Ayah? Iya, Nak. Dari sini kita akan menghujani mereka dengan panah dan duru. Serang mereka. Mana lagi orang Pajang? Akan kubunuh kalian semua. Kita mulai terdesak kemana? Rapatkan barisan. Lepaskan aku. Raden. Mati kau, Raden Bagus. Arya, bunuh saja anak itu kalau kau mampu. Lepaskan aku. Lepas. Tidak, anakku. Mati kau, Arya.ありがとう